Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita atau pelajaran kita pada bab haji. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam haji. Yang pertama adalah haji ifrad, yang kedua adalah haji qiran, yang ketiga adalah haji tamattu. Anak-anak juga sudah paham apa itu haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Namun saya akan mengulangi sedikit tentang tamattu. Biasanya orang Indonesia menunaikan haji ke Baitullah atau ke Baitul Haram itu dengan cara tamattu. Ya. Tamattu itu dia niat ihram dan umroh. Berangkat mungkin bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, kemudian masuk ke bulan Zulhijjah. Ketika orang lain haji, maka dia juga akan melaksanakan haji. Ini namanya haji tamattu. Tamattu itu bersenang-senang, jadi bisa sambil berziarah, bisa sambil beribadah lama-lama di kota Nabi maupun di kota kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mawaqit. Mawaqit itu apa? Yaitu tempat-tempat di mana seseorang akan melaksanakan haji atau bisa disebut niat haji di sini. Maka ada tempat. Tempat di sini kita akan mengenal ada namanya miqat zamani atau waktu. Yang kedua adalah miqat makani. Atau miqat makani disebut dengan tempat diwajibkannya untuk niat ihram dengan memakai kain ihram. Taib. Saya bacakan idza wasalal muslim ilal miqat. Ketika seorang muslim akan menunaikan haji kemudian sampai kepada miqat. Miqat yang dimaksud dengan miqat di sini ada 5, ada 5. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan orang Indonesia biasanya di sini nih, lam-lam. Ya. Ini namanya miqat. Jadi sebelum kita akan ke Mekah, Makkah Mukarramah ini, maka orang Indonesia itu di sini nih miqatnya. Dulu. Kalau dulu kan pakai kapal melalui Laut Merah kemudian sampai di sini di Ethiopia sampai berbulan-bulan di zaman dulu. Kemudian ada juga namanya Juhfah. Nah, ini bagi orang-orang Madinah, orang-orang daerah sini, maka melaksanakan miqatnya atau ihramnya di Juhfah. Kemudian ada di Jeddah. Nah, ini orang-orang di sini bisa di Jeddah, bisa di Juhfah, bisa di Yalamlam. Kemudian ada Zatu Irkin. Zatu Irkin. Jadi orang-orang yang ada di sebelah di sini berarti dia miqatnya di Zatu Irkin. Ada juga namanya Qarnul Manazil. Ada Zulhulaifah, ada Madinatul Munawwarah, nanti biasanya di Bir Ali. Nah, ini adalah miqat. Tempat di mana seseorang ingin melaksanakan haji, maka dia tidak boleh berangkat dulu sebelum dia berniat ihram di mana di tempat-tempat ini. Orang Indonesia misalnya lam-lam dan seterusnya. Baik. Kembali lagi ya. Nah, jadi miqat itu disunahkan sebelum ihram di miqat ini, di tempat ihram ini
disunahkan kepada orang yang berhaji atau berumroh untuk apa? An yagtasila wa yutiba badanihi. Jadi disunahkan untuk mandi kemudian memakai wangi-wangian. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam idagtasala inda ihramihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu igtasala inda ihramihi. Igtasala itu igtasala yang disusul berarti mandi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum ya ketika akan melaksanakan ihram. Wali qauli Aisyah radhiyallahu anha kuntu atibu Rasulullah li ihramihi qabla an yahrum. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai wangi-wangian ya untuk melaksanakan ihram ya untuk niat haji ya qabla an yahrum sebelum berihram. Wa yastahibbu lahu aidan taqlimu adzafiruhu. Kemudian disunahkan bagi yang akan melaksanakan haji atau taklimul azafir. Taklim itu bisa memotong gitu ya, motong kuku. Azafir itu jamak dari zafrun. Wa halqu anatihi wa ibtihi. Jadi memotong bisa bulu-bulu yang ada di bawah-bawah yang tidak kelihatan ya. Ibit, halq, anatihi ya, jadi bulu-bulu yang memang yang tumbuh di badan manusia yang sering tumbuh ya, seperti ketiak, seperti bulu yang di bawah pusar seperti itu atau di atas paha, itu artinya disunahkan untuk dibersihkan. Wal mawaqitu hiya. Nah, ini tadi sudah Ustaz sebutkan bahwa mawaqit tempat-tempat haji itu yang pertama adalah Dzul Hulaifah. Jadi Dzul Hulaifah ke Mekah itu ya diperkirakan sekarang itu ya mencapai 428 kilo. Wa tub'adu an Makkatin yani kam arba'umiyah samaniyah wa ishrun. Jadi 428 km. Kemudian yang kedua Juhfah. Juhfah itu qaryah bainaha wa bainal bahr ahmar. Ya, jadi qaryah suatu kampung antara Laut Merah yaitu 10 km. Jadi ada sebuah kampung antara Laut Merah ya 10 km dari mana? Dari Mekah. Wahyal an Khorob. Sekarang dinamakan Khorob, bukan lagi Juhfah, tapi disebutnya Khorob. Wa yuhramun nas min Robig. Kemudian orang yang ingin melaksanakan haji maka dia berihram min Robig, dari Robig allati tab'adu an Makkah yani mi'ah wa situ wa samanun kilometer. Jadi Robig ini ke Mekah itu diperkirakan 186 km. Nah, ini Yalamlam. Yang ketiga adalah Yalamlam. Yalamlam itu apa? Wadi ala Thoriqil Yaman. Ada sebuah wadi atau ya disebut bisa wadi itu danau kecil gitu ya, karena di Arab atau di Saudi Arabia atau di Jazirah Arab itu jarang menemukan yakni danau-danau ya. Ini wadi bisa disebut sumur dan lain sebagainya. Jadi jauhnya antara Yalamlam ke kota Mekah itu diperkirakan 120 km dari Mekah. Jadi cukup lumayan jauh. Wa yuhramun nas al-an min qaryati Sa'diyah. Jadi kalau orang ingin berihram hari ini itu di sebuah kampung namanya As-Sa'diyah. Nah, ini yang pertama. Yang pertama tadi disebut apa? Dzul Hulaifah, yang di Juhfah, yang ketiga Yalamlam. Kemudian yang keempat adalah Qarnul Manazil. Tempat ini adalah nama sebuah tempat di mana orang yang mau berumroh atau berhaji maka dia harus berihram di Qarnul Manazil. Wasmuhul an As-Sayl Al-Kabir. Nah, sekarang dinamakan As-Sayl Al-Kabir. Yub'adu hawali yani sab'una khamsa wa sab'un kilometer. Jadi sekitar 75 km dari Mekah. Ya.
Kemudian yang kelima adalah zatu irkin. Ya, wa yusamma yani doribah. Ya ba'ad yani mi'ah kilometer yani an Makkah. Jadi sekarang dinamakan ad ad-doribah. Jadi 100 kilometer an Makkah. Wa huwa mahjurul an la yamuru alaihi tariq. Tapi sekarang itu susah ya dilalui untuk jalan di sana. Taib ini adalah mikot. Jadi mikot itu adalah tempat di mana seorang yang akan menunaikan haji dan umroh, maka dia harus melalui ini, kemudian sembari menggunakan kain ihram. Itu disunahkan tadi apa? Tatib, kemudian taklimul azafir, kemudian memakai baju ihram. Nah, namun perlu diperhatikan oleh semuanya. Hadhil mawaqit liman marra 'alaiha. Tempat ini ya bagi yang melewatinya. Min aliya au min ghairihim. Malam yakun ala tariqihi miqati ahram ingda mahadzatihi li aqra miqat. Jadi kalau seandainya orang Indonesia itu sekarang kan susah kalau di Yalamlam. Berarti langsung ke dekat Madinah atau di Jeddah ya, di Jeddah. Maka mikotnya bisa di Jeddah. Kemudian ada di misalkan naik pesawat ya, kemudian ke Madinah. Maka kalau di Madinah maka ya Dzulhulaifah ya Dzulhulaifah. Maka tempat ini bagi orang yang melaluinya, bagi orang yang melalui tempat-tempat ini maka dia harus berihram ya, sama dengan orang Indonesia dia berihram dulu misalkan di Yalamlam. Tapi bagaimana sekarang dengan kondisi pakai pesawat sedangkan turunnya di Madinah atau di Jeddah? Maka disebutkan di sini tanbih, diperhatikan bahwa ihram itu di mana tempat dia terdekat ya. Mangkana dakhilu hudud mawaqit ka ahli Jeddah wa Makkah fa innahu yahrum min makanihi. Kemudian kalau orang yang perbatasan ya mawakit di ahli Jeddah ya perbatasan mau ke Mekah di ahli Jeddah wa Makkah fa innahu yahrum min makan, maka boleh berihram atau boleh berniat ihram di tempat itu. Nah, teman sekalian rahimakumullah, tentu banyak hal yang harus kita bicarakan. Ya, apa ihram itu? Kita berbicara tentang ihram. Ihram itu niat, ihram itu mengucapkan labaik Allahumma labaik la syarika lak labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah talbiyah. Ketika orang sudah berihram, sudah niat, sudah memakai baju ya ihramnya, maka dia harus mengumandangkan yakni apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di tahun ini ikhwan fillah rahimakumullah, itu hampir seluruh Indonesia di lockdown atau tidak bisa masuk ke kota Mekah. Subhanallah. Ya. Jadi orang-orang seluruh Indonesia tidak bisa melaksanakan haji. Namun mudah-mudahan ke depan, tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji dalam keadaan baik. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran tentang haji ini, Ustadz ingin mengulang tentang ihram, ya, ihram. Ihram itu yalbisu dzakar libasal ihram wa huwa izar warida. Jadi kalau laki-laki menggunakan kain ihram itu izar itu bisa sarung, warida itu ya yang di atasnya begitu ya, yang di atasnya ada dua helai. Wa yastahibu an yalbisa na'lain. Disunahkan untuk menggunakan dua na'lain, dua sendal. Nah ini, jangan pakai sepatu ya. Nah ini namanya rida, yang di atasnya rida, yang di sini izar. Boleh nggak
Ustadz menggunakan gesper sabuk ini boleh ya, boleh, tapi jangan sampai gesper yang berjahit. Yang penting jangan berjahit semuanya ya. Ini libasul ihram lidzakar, lidzakar. Jadi boleh pakaian ihram itu seperti ini, hanya 2 helai, kemudian disunahkan memakai apa? Memakai sendal. Nah ini, liqouli sallallahu alaihi wasallam liyahruma ahadukum fi izari waridai wa na'lain. Jadi ihramnya seorang di antara kalian dengan izar, dengan rida dan dengan dua sendal. Amal mar'ah fatuhramu fi masya'at ya, minal libas as-satir alladzi laisa fihi tabarruj au tashbih birrijal. Jadi kalau perempuan itu ya kalau perempuan itu kalau ingin berihramnya itu yaitu menggunakan libas yang menutup aurat, yang tidak tabarruj. Apa tabarruj itu? Tabarruj itu ya seolah-olah dia pakai baju tapi kelihatan bentuknya, ininya kelihatan, namanya tabarruj. Au tashbih. Tashbih itu adalah menyerupai. Menyerupai siapa? Menyerupai laki-laki. Duna an tattakidu bilauni muhaddad. Ya, tidak ada yang menyebutkan bahwa harus menggunakan kain putih, tapi memang turun temurun dari tradisi ke tradisi bisa menggunakan kain putih, karena kain putih adalah kain yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada dasar hukum terkait boleh tidaknya menggunakan selain rida atau izar selain warna putih. Walakin tajtanibu fi ihramiha labsun niqab. Nah, ini jangankan ketika ketika ihram bagi wanita yang akan melaksanakan haji, maka dia ya harus meninggalkan labisan niqab. Niqab itu yang menutup wajah ya, yang menutup wajah. Wal qafazain. Qafazain itu bisa dengan dua sarung tangan, juga mungkin bisa dengan dua sarung tangan itu. Liqouli sallallahu alaihi wasallam tantakibul muhrimah wala talbisul qafazain. Jadi tidak boleh bagi seorang muslimah, seorang perempuan yang berihram berhaji itu menggunakan libas, ya menggunakan niqab ya, wala talbis qafazain, dan jangan menggunakan qafazain itu sarung tangan. Walakinnaha tastaru wajuha anir rijal al-ajal bi ghairi niqab ya. Liqouli Asma bin Abi Bakar radhiyallahu an kunna tugatti wujuhuna minar rijal fil ihram. Kemudian ketika ihram Salma Abi Bakar ini, Asma bin Abi Bakar ini menggunakan menutup wajahnya wujuhana minar rijal fil ihram, dalam ihram. Kemudian yanwil muslim biqalbihi ad-dukhul fil umrah. Kalau mau umrah, maka ketika sudah menggunakan baju ihram ini ya dengan sempurna, kemudian berniat seorang muslim untuk beribadah umrah. Wa yashra'u lahu an yatalaffadhu bima nawa fayaqul labaika umratan au Allahumma labaika umratan ya, Allahumma labaika umratan wa hajjan ya, atau menggunakan Allahumma labaika umratan wa hajjan. Dan yang paling utama adalah wal afdalu an yakuna at-talaffuz bidzalika ba'da istiwaihi ala markubihi. Jadi yang paling afdal itu turun dulu dari kendaraannya, kasayara wanahu, turun dulu, kemudian talbiyah ya, kemudian talbiyah, kemudian melanjutkan perjalanan, misalkan di Jufah, di mana di tempat-tempat mikot itu menuju Mekah dengan mengucap labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya ya, karena misalkan perjalanan Madinah ke Mekah itu yang membutuhkan sekitar 6 jam ya, sekitar 6 jam.
5-6 jam lah begitu. Oleh karenanya, orang yang ingin umroh, orang yang ingin haji, maka dipastikan terbebas dari penyakit sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya kita bisa bertemu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu di masjid yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, masjid yang dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk langit, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan antum semuanya, keluarga semuanya bisa melaksanakan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan pada kesempatan ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan antum semuanya tetap jaga kesehatan di rumah, tidak main-main keluar, jaga jarak, sehingga ketika masuk pondok pesantren, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan keberkahan, keselamatan selalu ada pada kita semuanya, kepada antum, kepada para asatid yang ada di pondok pesantren Istiqomah, dan juga para keluarga, ayah, ibu kalian yang ada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.